Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya, yang berkenaan dengan pengetahuannya itu adalah kalian nanti bisa membandingkan cara perkembangbiakan untuk tumbuhan dan hewan. Kemudian keterampilannya kalian itu bisa menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran pagi hari ini yang berkenan tadi Bu Guru sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang membandingkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, yang pertama yaitu pada tumbuhan. Apa sih tumbuhan, manfaat tumbuhan bagi manusia? Tentunya manfaat tumbuhan bagi manusia itu banyak sekali manfaatnya. Tapi yang akan kita di sini disantumkan oleh Bu Guru hanya beberapa. Yang pertama adalah makanan itu sebagai sumber energi bagi manusia. Ya, saat makanan tumbuhan itu kita makan, ya, itu akan menjadikan sumber energi bagi tubuh kita, sehingga kita mempunyai tenaga untuk kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, sumber vitamin. Ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, dengan makan sayuran itu menjadikan tubuh kita itu lebih sehat. Karena di dalam sayuran itu mengandung serat yang baik untuk tubuh kita. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Nah, kenapa kok sebagai sumber oksigen? Karena tumbuhan itu pada saat ada cahaya, terutama pada siang hari, itu terkena sinar matahari, tumbuhan itu pada daun itu akan melakukan proses fotosintesis. Nah, hasil dari proses fotosintesis itu diantaranya yang pertama adalah oksigen. Nah, oksigen ini banyak sekali manfaatkan bagi kita karena kita manusia itu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Ya, saat kita menghirup udara, kita menghirup oksigen. Nah, saat kita mengeluarkan itu karbon dioksida. Terus. Kemudian yang keempat, pengikat air tanah. Nah, kenapa pengikat air tanah? Nah, pada tumbuhan itu ada akar. Nah, akar itu yang mengikat air tanah supaya air tanahnya itu tidak langsung mengalir. Yang kelima, peneduh, memperindah kehidupan di bumi. Bayangkan kalau tidak ada tumbuhan, ya, di rumah kamu pasti ya udaranya akan terasa lebih panas. Tapi kalau ada tumbuhan, misalnya pohon jambu, pohon rambutan, ya, itu kalau siang hari pada saat terik matahari itu saat panas-panasnya kamu berteduh di bawahnya itu akan terasa lebih teduh, tidak kepanasan, juga akan terlihat lebih indah. Bayangkan kalau di depan rumah kita tidak ada tumbuhan, itu akan terasa gersang. Itu manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Nah, karena hewan itu ada yang memakan tumbuhan, yaitu hewan herbivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Nah, karena itulah hewan herbivora itu butuh tumbuhan untuk mereka makan, sehingga setelah mereka makan tentunya akan memperoleh energi. Yang ketiga, tumbuhan merupakan sumber energi bagi kehidupan, sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan itu adalah produsen, penghasil, ya, cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Tuh. Kemudian yang kelima, beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang. Bayangkan kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada padi, tumbuhan tidak ada,
hewan pun yang makan tumbuhan tidak ada, akhirnya apa? Akan punah mati, akhirnya akan berakhir kehidupan. Tuh, jadi itu adalah bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya yang berkenaan dengan perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu secara generatif? Perkembangbiakan generatif itu secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Itu generatif. Nah, proses perkembangbiakan secara generatif ini pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nanti ada gambarnya gitu. Serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari tumbuhan, bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari di dalam ruang bakal biji. Disitulah nanti terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan ya, atau spermatozoid. Itu serbuk sari itu sel kelamin jantan, dan kepala putik itu sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan itu adalah nanti namanya zigot. Zigot itu perkembangbiakan menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji. Nah, bakal biji ini berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging, ada dagingnya. Kalau buah kayak jambu itu kan di dalamnya ada bijinya, kemudian ada buah, ada dagingnya yang kita makan. Kemudian lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, bijinya itu kalau kita buang, kalau kita tanam itu akan tumbuh lagi, berkembang biak menjadi individu yang baru. Itu contohnya yang perkembangbiakan secara generatif itu ada padi, mangga, durian, jambu, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini bagian-bagian bunga. Ada mahkota bunga yang warnanya beda-beda, ada merah, ada kuning, ada ada kuning, ada merah ya, ada ungu, tuh banyak sekali warnanya, bisa berwarna-warni. Nah, yang atas itu kepala sari, sel kelamin jantannya. Kemudian ada benang sarinya, kepala putih itu sel kelamin betinanya. Tuh nanti ya akan jadi ke bawahnya lagi itu tangkai putik, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, ada bakal bijinya itu. Ini bagian-bagian pada bunga yang tadi guru jelaskan di depan. Nah, pada perkembangbiakan sel generatif tadi itu ada yang namanya tadi penyerbukan. Nah, penyerbukan ini ada macam-macam. Ada penyerbukan sendiri yang dilakukan oleh bunga itu sendiri. Itu yang gambar yang pertama. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga. Artinya apa? Ada dua bunga dalam satu pohon ya. Dalam satu pohon yang jenisnya sama, kan bunganya satu pohon itu. Nah, dua bunga itu, bunga yang satu menyerbukan bunga yang lain yang ada di sebelahnya, tapi masih dalam satu pohon. Itu penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang. Masih dalam satu jenis tumbuhan, pohon yang satu menyerbuk bunga pohon yang lain. Itu penyerbukan silang nomor 3 itu. Kemudian yang keempat, penyerbukan buster. Ini lain tumbuhannya. Nah, tumbuhannya lain karena di situ jelas dilihat bunganya berbeda. Itu juga bisa terjadi penyerbukan buster. Nah, penyerbukan ini sebelum ke selanjutnya, penyerbukan itu bisa dilakukan oleh manusia, bisa dibantu oleh
hewan. Contohnya penyerbukannya di bak untuk hewan. Contohnya kalau ada bunga itu ada kupu-kupu, dihinggapi kupu-kupu. Kemudian apa itu? Ya ada kupu-kupu, terus satu lagi gitu. Itu bisa melakukan untuk membantu penyerbukan itu kupu-kupu. Kemudian manusia pun bisa, dengan bantuan manusia pun bisa untuk mempermudah penyerbukan itu. Kemudian yang selanjutnya perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Atau perkembangbiakan secara vegetatif dapat dua jenis, yaitu secara alami maupun secara buatan. Secara alami contohnya perkembangbiakan vegetatif oleh tumbuhan melalui proses aseksual sehingga tanaman berkembang biak dengan contoh spora. Apa yang dengan spora? Contohnya paku-pakuan, lumut, jamur, itu spora. Kemudian dengan tunas yang berkembang biak secara tunas itu contohnya ada pisang, bambu itu. Kemudian dengan umbinya bisa kita tanam kentang, bawang. Kemudian dengan geragih bisa kita potong akarnya itu, nah contoh stroberi dan suketegi itu. Kemudian contoh perkembangan vegetatif buatan, contohnya itu misalnya kita menyetek tanaman, mencangkok dan okulasi, itu perkembang. Nah ini gambarnya itu, ada rumput teki, stroberi, kemudian ada yang spora ini, ada paku-pakuan, lumut. Yang dengan tunas itu ada bambu, pisang. Nah itu. Nah ini yang di bawah itu contohnya dengan menyetek, okulasi, mencangkok. Nah itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya yang berkenaan dengan perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur atau disebut juga ovipar. Contohnya ada ayam, angsa, jenis burung lainnya. Kemudian berkembangbiakan secara melahirkan atau disebut juga vivipar. Contohnya ada kuda, gajah, sapi, kambing, kerbau, dan kucing. Kemudian perkembangbiakan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan. Ada ular, kadal, platypus, iguana, salamander, dan ikan gupi. Nah ini contohnya, ada yang berkembang biak secara vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Kalau ovipar biasanya jenis unggas ya, sini unggas. Tuh. Kemudian tentunya hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar, ovipar, dan ovipar itu mempunyai ciri-ciri. Nah ini ciri-ciri perkembangbiakan pada hewan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan beranak memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim si induk betina. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar itu hewannya itu memiliki daun telinga. Kemudian memiliki kelenjar susu karena nanti menyusui anaknya. Kemudian tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Nah, kemudian hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia yang melahirkan dan menyusui anaknya. Kemudian perkembangbiakan yang hewan secara bertelur atau ovipar. Ini melindungi embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Ciri-cirinya dia itu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Sebagian besar itu kelompok unggas dan reptil. Tubuhnya itu ditutupi oleh bulu, beda ya, bulu dengan rambut. Bulu ini kalau yang ovipar. Bukan hewan mamalia karena tidak menyusui anaknya.
Kemudian yang selanjutnya golongan hewan ovovivipar. Ini memiliki embrio berkembang di dalam telur, namun telur tetap berada di dalam rahim si induk. Nah, setelah embrio cukup umur maka akan menetas di dalam tubuh induknya dan nanti akan dilahirkan keluar tubuh induknya bersama cangkangnya itu naik keluar. Nah, pada hewan ovovivipar ini tidak memiliki ciri khas seperti yang ovipar dan vivipar. Jadi tidak memiliki ciri khas khusus, namun yang membedakan adalah proses pembuahannya, yaitu bertelur, kemudian menetas di dalam tubuh induknya, barulah melahirkan. Kemudian embrio pada hewan ovovivipar berkembang biak dan tumbuh di dalam telur dan akan menetas dari tubuh induknya. Itu beberapa ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, jadi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu ada yang secara kawin, ada yang secara buatan. Tadi sudah dijelaskan. Oh ya tadi nah semoga ini bisa sebagai belajar kalian, bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita akhiri belajar pada hari ini, kita membaca dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.